Setelah beberapa dekade hidup di bawah tekanan kolonial Belanda, pada akhir tahun 1926, untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia bangkit melakukan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan berlangsung secara nasional di berbagai daerah Jawa dan Sumatera. Pada paruh awal dekade 1920-an, kondisi sosial politik Hindia Belanda diwarnai gejolak akibat krisis ekonomi serta bangkitnya kesadaran nasional. Pasca Perang Dunia I, krisis kapitalisme melanda Eropa dan berimbas pula pada koloni seperti Hindia Belanda. Dalam situasi tersebut, Partai Komunis Indonesia atau PKI muncul sebagai kekuatan politik yang vokal dalam menentang penjajahan. PKI yang didirikan pada tahun 1920 dan berakar dari ISDV yang dibentuk Hengsenvliet pada tahun 1914 menjadi partai komunis pertama di Asia yang lahir di luar Uni Soviet. Pada awal 1920-an, PKI aktif memimpin serangkaian pemogokan buruh besar, misalnya mogok buruh Pegadaian tahun 1922 dan mogok buruh kereta api pada tahun 1923. Aksi-aksi tersebut menunjukkan militansi perlawanan kaum pekerja dan tani terhadap ketidakadilan kolonial. Kendati demikian, keberanian PKI mendapat respon keras dari pemerintah kolonial. Setelah pemogokan buruh tahun 1922 hingga 1923 gagal, rezim Hindia Belanda melakukan tindakan represif untuk mematahkan gerakan kiri. Pemerintah kolonial melancarkan intimidasi, penangkapan, serta pemburuan organisasi pergerakan. Kampung-kampung buruh digerebek dan ditangkap, yang hal ini membuat banyak tokoh pemimpin PKI seperti Smaun, Senevliet, Darsono, dan Tan Malaka terpaksa meninggalkan Hindia Belanda dan hidup di pengasingan atau pelarian di luar negeri. Akibatnya, menjelang 1925, PKI mengalami krisis kepemimpinan di tanah air, sehingga sempat mengubah metode organisasinya. Sentralisme demokrasi yang biasa dianut partai itu sempat ditinggalkan. Artinya, setiap cabang PKI diberi keleluasaan bergerak sendiri asalkan sesuai garis partai. Langkah ini diambil untuk menjaga fleksibilitas gerakan bawah tanah di tengah pengawasan ketat kolonial, namun di sisi lain melemahkan konsolidasi terpusat partai. Kendati berada dalam posisi yang terdesak, semangat perlawanan tidak pernah pudar. Pada pertengahan 1925, gelombang aksi buruh dan tani yang lebih kecil kembali bermunculan. Pemerintah kolonial justru memanfaatkan situasi ini untuk semakin menekan PKI dan organisasi sayap kirinya seperti Sarekat Rakyat. Mereka melakukan berbagai provokasi, misal melarang sekolah rakyat yang dianggap liar, menggeledah kantor-kantor PKI, membubarkan Sarekat Buruh, dan membentuk kelompok tandingan seperti Sarekat Hejo yang berisi para preman bayaran pro pemerintah. Tindakan-tindakan represif ini kian memojokkan PKI secara politik maupun organisasi. Ironisnya, tekanan keras justru memicu kemarahan di kalangan akar rumput. Rakyat kecil semakin merasakan penindasan kolonial dan siap untuk melawan. Dan dalam keadaan tertekan inilah, pimpinan PKI merasa bahwa serangan terbuka tidak lagi bisa dihindarkan. Ada keyakinan bahwa perlawanan bersenjata luas perlu ditempuh sebelum sisa kekuatan partai dilenyapkan habis oleh Belanda. Selain faktor domestik, perkembangan internasional juga memengaruhi kalkulasi PKI. Gelombang revolusi dunia pasca 1917 memang sudah mereda pada pertengahan 1920-an, dan kapitalisme global mulai pulih dari krisisnya. Kendati demikian, inspirasi revolusi Rusia tetap menyala di benak aktivis PKI. Dan dalam konteks inilah, PKI mulai menyusun rencana besar untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui pemberontakan bersenjata. Pada akhir 1925, PKI beserta organisasi pergerakan yang dipengaruhinya merumuskan rencana pemberontakan nasional.
Sebuah konferensi rahasia di Candi Prambanan, Yogyakarta pada 25 Desember 1925 menjadi tonggak penting keputusan ini. Konferensi Prambanan dihadiri anggota Komite Pusat PKI serta para pemimpin daerah. Dalam pertemuan ini diputuskan putusan Prambanan yang intinya memandatkan PKI untuk memberontak serta menggulingkan rezim kolonial Hindia Belanda. Semula, target waktunya ditetapkan sekitar bulan Juni 1926. Para pemimpin kala itu menyusun skenario, yaitu perlawanan akan dimulai dengan aksi-aksi pemogokan besar, terutama di jalur kereta api, yang kemudian meningkat menjadi pemogokan umum di kota-kota. Setelah aksi massa melumpuhkan aktivitas pemerintah kolonial, barulah pemberontakan bersenjata serentak dilancarkan dengan tujuan akhir mengambil alih kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk melaksanakan putusan tersebut, PKI membentuk sebuah panitia bawah tanah bernama Komite Pemberontakan yang berkedudukan di Bandung. Komite ini bertugas mempersiapkan semua keperluan revolusi, mulai dari pengumpulan senjata dan dana hingga koordinasi sel-sel gerakan di berbagai daerah. Lewat jaringan Serikat Rakyat dan organisasi simpatik lainnya, PKI mulai membangun sel-sel rahasia dan pos-pos persiapan di kampung-kampung serta basis buruh. Memasuki tahun 1926, situasi semakin genting bagi PKI. Pemerintah kolonial memberlakukan tindakan pembatasan politik. Hak berkumpul dicabut dan banyak anggota PKI ditangkap. Penindakan ini memaksa jaringan PKI bergerak lebih dalam ke bawah tanah. Selain tekanan eksternal, di internal PKI sendiri terjadi perdebatan sengit soal waktu dan cara pemberontakan. Beberapa pemimpin merasa kondisi belum matang. Tan Malaka yang kala itu menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara termasuk yang menentang rencana pemberontakan cepat. Ia menilai dukungan massa terhadap PKI belum cukup luas serta organisasi partai belum cukup kuat. Tan Malaka bahkan menulis pamflet masa aksi atau aksi massa sebagai kritik teoritis terhadap rencana perebutan kekuasaan yang dianggapnya terlampau nekat. Akibat perbedaan pandangan ini, terjadi keretakan di tubuh pimpinan PKI. Kelompok ekstremis yang dipelopori Musso dan Alimin bersikukuh melanjutkan rencana pemberontakan segera, sementara faksi lain cenderung hati-hati. Meskipun terjadi desain internal, arus di akar rumput sulit untuk dibendung. Tekanan kolonial justru membuat emosi perlawanan rakyat menguat, sehingga seolah pemberontakan tidak lagi bisa dihindarkan. Di tengah situasi bimbang itulah, jadwal awal Juni 1926 menjadi terlewatkan. Pemberontakan akhirnya tertunda, namun bukan untuk dibatalkan. Pemberontakan PKI akhirnya meletus pada dini hari 12 November 1926. Daerah pertama yang bergolak adalah Batavia atau Jakarta dan sekitarnya, termasuk Banten serta sebagian Jawa Barat. Di Batavia, para pemberontak yang terdiri dari buruh, tukang dan rakyat jelata simpatisan PKI melakukan serangan mendadak. Mereka bentrok dengan serdadu-serdadu Belanda, bahkan berhasil melukai beberapa tentara kolonial dalam serangan awal tersebut. Massa pemberontak menyerbu dan membakar rumah seorang asisten residen Belanda di pinggiran Batavia sebagai simbol perlawanan terhadap pejabat kolonial. Di wilayah Banten yang menjadi salah satu basis PKI terkuat, ratusan orang berkumpul dan menyerang pos-pos polisi serta infrastruktur pemerintah kolonial. Menurut catatan, di Labuan atau Banten sempat terjadi penyerbuan kota pada tengah malam oleh laskar rakyat bersenjata senapan tua, golok, serta bom rakitan. Api pemberontakan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Dalam hitungan hari, kota-kota dan kabupaten lain turut bergolak. Di Priangan, Pekalongan, dan Banyumas, di daerah Surakarta atau Solo, Yogyakarta, Kediri, hingga sebagian wilayah Sumatera Timur terdengar tanda-tanda perlawanan. Jaringan komunikasi kolonial pun sempat terganggu oleh aksi para pemberontak. Di beberapa tempat, gedung-gedung milik pemerintah kolonial diserbu dan dibakar. Contohnya, gedung perusahaan tembakau di Yogyakarta dilaporkan hangus dibakar massa.
Para pemberontak juga berupaya melakukan sabotase infrastruktur vital, yaitu rencana pembongkaran rel kereta api dan penyerbuan pos-pos polisi untuk melumpuhkan mobilitas aparat kolonial. Sayangnya, banyak rencana tidak berjalan mulus di lapangan. Beberapa aksi sabotase gagal total karena keburu tercium oleh intelijen Belanda. Sebagai contoh, di wilayah Solo, rencana penyerangan pos polisi diketahui oleh musuh, sehingga pasukan kolonial siap siaga dan berhasil menggagalkan serangan sebelum terjadi. Kebocoran rencana ini mengindikasikan bahwa pihak Belanda telah menyusupkan mata-mata atau mendapat informasi dari informan lokal tentang gerak-gerik pemberontakan. Akibatnya, di sejumlah titik, para pemberontak justru terjebak dan ditumpas sebelum sempat menguasai sasaran. Kondisi persenjataan dan koordinasi yang minim juga menjadi kendala. Banyak kelompok rakyat yang bergerak secara spontan tanpa koordinasi terpusat, sehingga aksi mereka terisolasi. Sementara di satu daerah rakyat sudah angkat senjata, di daerah lain justru belum siap atau sudah keburu ditangkapi. Pemberontakan ini memang tidak meletus serentak secara nasional, melainkan pecah secara sporadis di waktu yang hampir bersamaan. Ketidakterpaduan inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kegagalan gerakan itu. Pemerintah kolonial dengan cepat memanfaatkan situasi. Pasukan tentara Hindia Belanda segera dikerahkan secara besar-besaran ke titik-titik yang bergolak dan menghancurkan kantong-kantong pemberontak satu persatu. 5 kompi infanteri ditambah sekitar 100 personel pasukan khusus dan kavaleri digerakkan untuk menumpas perlawanan di tanah Jawa. Kekuatan militer kolonial yang terpusat ini dengan cepat berhasil menguasai keadaan di berbagai daerah. Menjelang akhir November 1926, perlawanan di Pulau Jawa pada umumnya sudah dapat dipadamkan. Banyak pejuang rakyat yang gugur di medan pertempuran atau tertangkap. Namun, cerita pemberontakan belumlah berakhir, sebab api revolusi masih menyala di Sumatera. Pemberontak PKI di Sumatera Barat yang kehilangan banyak pimpinan akibat penangkapan pada bulan-bulan sebelumnya, ternyata tetap melanjutkan rencananya. Mereka memilih momentum malam tahun baru 1927 untuk mengobarkan aksi, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Silungkang atau pemberontakan malam tahun baru. Pada tanggal 31 Desember 1926 menjelang tengah malam, kelompok-kelompok PKI di sekitar Silungkang, Sawah Lunto dan sekitarnya mulai bergerak. Di Muara Kalaban, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh tokoh bernama Karim Maroko dan Muluk Caniago melancarkan serangan berani ke markas polisi setempat tepat pada pukul 00 tanggal 1 Januari 1927. Mereka melemparkan bom rakitan ke arah kantor polisi Muara Kalaban, lalu menyerbu dengan senjata seadanya. Ledakan bom sempat mengagetkan penjaga, namun polisi kolonial segera membalas tembakan itu. Pasukan pemberontak yang kurang terlatih pun tercerai-berai mundur dalam kegelapan malam. Gagalnya serangan pembuka ini menggoyahkan moral kelompok lain yang bersiap menuju Sawah Lunto. Salah satu pemimpin lokal, yaitu Abdul Muluk Nasution, beserta pasukannya memilih menyerah setelah mendengar kegagalan di Muara Kalaban, dan mereka ditangkap satuan polisi Belanda sebelum sempat menyerang Sawah Lunto. Meskipun beberapa kelompok mundur, pemberontakan di Sumatera Barat masih berlanjut di tempat lain. Di daerah Tanjung Ampalu dan Padang Sibusuk, kelompok simpatisan PKI melampiaskan amarah dengan menyerang para tokoh yang dianggap kaki tangan Belanda. Mereka dibunuh dan rumahnya dibakar oleh massa. Aksi ini menunjukkan betapa mendidihnya kemarahan rakyat yang tertindas, meski sasaran mereka kadang menjurus pada kekerasan horizontal terhadap sesama pribumi yang dituduh berkhianat. Puncak pertempuran di Sumatera Barat terjadi di kota kecil Silungkang yang merupakan basis utama gerakan. Di sana, pada 1 Januari 1927, ratusan pemberontak mengepung kota dan berhasil menguasai beberapa objek vital untuk waktu singkat. Akan tetapi, keunggulan itu tidak bertahan lama. Begitu kabar pemberontakan menyebar, pemerintah kolonial mengirim pasukan tambahan ke Sumatera Barat. Dan dengan persenjataan modern, tentara Belanda melakukan operasi pembersihan,
Sehingga dalam hitungan hari, Silungkang dan desa-desa sekitarnya berhasil direbut kembali. Demikianlah pemberontakan PKI 1926 hingga 1927 berakhir dengan kegagalan total. Api revolusi yang diharapkan menyebar laksana gelombang nasional ternyata padam satu persatu di tiap daerah. Drama kegagalan ini menyisakan kepedihan dan kegetiran bagi kaum pergerakan. Rencana besar menggulingkan kolonial berubah menjadi tragedi, di mana ribuan rakyat kecil yang turut serta justru menjadi korban penindasan lebih brutal. Namun, di balik kegagalan tersebut, pemberontakan ini juga meninggalkan warisan heroik tentang keberanian melawan tirani, yang kelak menginspirasi generasi pejuang berikutnya. Setelah pemberontakan berhasil dipatahkan, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah hukuman yang tegas serta menimbulkan trauma mendalam di kalangan rakyat. Aparat kolonial bergerak cepat mengadili atau menghukum para tokoh PKI yang dianggap paling bertanggung jawab atas pemberontakan. Sejumlah pimpinan lokal dan peserta pemberontakan dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi beberapa orang. Data sejarah mencatat setidaknya 4 orang dijatuhi hukuman mati terkait peristiwa pemberontakan itu. Mereka dieksekusi sebagai contoh agar tidak ada lagi pemberontakan serupa di kemudian hari. Meskipun nama-nama keempat orang tersebut tidak selalu tercatat dalam literatur populer, kemungkinan besar mereka adalah para tokoh kunci di daerah pusat pemberontakan yang tertangkap hidup-hidup dan kemudian diputus bersalah atas tuduhan makar terhadap pemerintah. Selain hukuman mati, hukuman penjara lama juga dijatuhkan secara luas. Ribuan orang yang terlibat pemberontakan atau dicurigai simpatisan PKI diseret ke pengadilan kolonial. Menurut berbagai sumber, sekitar 13.000 orang ditangkap di seluruh Hindia Belanda pasca pemberontakan. Dan dari jumlah itu, sekitar 4.500 orang dijebloskan ke penjara. Dan sisanya yang tidak diadili secara resmi dijatuhi hukuman tanpa proses peradilan formal berupa pembuangan. Banyak aktivis dan rakyat biasa akhirnya mendekam bertahun-tahun di berbagai penjara Hindia Belanda yang tersebar di Nusantara. Tidak sedikit dari mereka yang wafat dalam kurungan akibat penyakit atau perlakuan buruk. Tidak hanya itu, aparat kolonial juga menyasar tokoh-tokoh pergerakan lain di luar komunis dalam suasana pasca pemberontakan ini. Dengan dalih mencegah ancaman komunisme, pemerintah Belanda menggunakan pasal-pasal karet untuk menangkapi siapa saja yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban.